Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe. Ya, mudah-mudahan ini mic-nya kedengeran ya. Kalau nggak kedengeran, tolong di komen. Oke teman-teman, kali ini saya akan langsung jelasin ya. Kita akan menjelaskan salah satu materi di sejarah kebudayaan Islam tentang seperti apakah peradaban Arab sebelum datangnya Islam. Oke, yang perlu saya jelaskan pertama adalah bahwa bangsa Arab sebelum datangnya Islam itu sudah memiliki kebudayaan yang cukup tinggi. Jadi Anda perlu tahu bahwa bangsa Arab itu sebelum datangnya Islam dulu sudah punya kerajaan ya. Jadi ada dua kerajaan. Yang pertama kerajaan di selatan tuh namanya kerajaan Saba. Nah, kerajaan Saba ini sudah ada jauh sebelum datangnya Islam. Bahkan dia sudah berdiri sejak masanya Nabi Sulaiman. Ya, jadi bangsa Arab bukan bangsa yang semuanya hidupnya nomaden, semuanya tidak punya peradaban, tidak. Mereka juga punya banyak peninggalan-peninggalan prasejarah. Jadi kalau Anda ke dunia Arab, di sana banyak kayak kuil-kuil ya, bangunan-bangunan kuno yang juga berdiri. Jadi sejak masa para nabi dahulu, bangsa Arab juga memiliki peradaban juga yang cukup maju ya. Jadi nggak semua bangsa Arab itu buta huruf ya, tidak memiliki ilmu pengetahuan, tidak. Tapi di wilayah utara dan selatan ya, itu mereka memiliki peradaban yang cukup maju. Nah, jadi kalau Anda lihat, nah di sini ada Ka'bah ya. Ka'bah sendiri kan dibangun di masanya Nabi Ibrahim. Jadi di masa itu Nabi Ibrahim itu beliau itu sudah melintasi ya, masuk ke tengah jazirah Arab. Nah, disitulah beliau membangun Ka'bah. Memang tadinya Ka'bah itu kosong ya. Jadi memang tadinya penduduk Arab itu adanya di wilayah selatan. Nah, karena itu sebagian besar para sejarawan berpendapat bahwa bahasa Arab itu berasal dari Yaman. Nah, atau dari Kohton ya, orang Kohtoniun ini mereka kemudian hijrah ke wilayah tengah atau ke tengah-tengah jazirah Arab. Nah, kenapa mereka hijrah dari selatan ke tengah? Karena terjadi namanya itu pecah bendungan ya. Bendungan Ma'rab itu pecah yang kemudian nanti mengakibatkan mereka itu mencari penghidupan baru, maka mereka pun akhirnya pindah ke sana ya. Nah, pindah ke Mekah. Nah, di Mekah itu ternyata sudah ada Nabi Ismail dan ibunya yaitu Siti Hajar. Nah, di sanalah kemudian bangsa Kohton itu ya, orang-orang Yaman itu berinteraksi dengan Nabi Ismail dan kemudian lama-kelamaan membaur ya. Maka Nabi Ismail dan Siti Hajar, ya Anda perlu tahu Siti Hajar itu istri kedua Nabi Ibrahim itu bukan dari Mekah ya. Beliau juga bukan dari Irak. Kalau Nabi Ibrahim kan dari Irak, tapi kalau Sayyidah Hajar ini beliau dari Mesir. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu saat hijrah ke Mesir, beliau akhirnya dapat jodoh ya, yaitu Sayyidah Hajar ini. Kemudian menikah untuk kedua kalinya, kemudian dikaruniai Nabi Ismail. Nafi. Tuh ada telepon ya. Koneksinya harus dimatikan dulu guys, sorry. Ya, selain itu bangsa Arab juga memiliki peradaban di wilayah utara ya. Selain di selatan ada kerajaan Saba, di utara pun ada kerajaan namanya Sasaniyah dan Ghosasina. Nah, dua kerajaan ini adalah kerajaan yang menjadi penghubung ya antara dunia Arab di tengah dan selatan dengan dua kekaisaran besar saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Jadi di wilayah barat ada Persia, di wilayah timur ada Romawi, dan keduanya ini saling beradu pengaruh di wilayah Arab. Nah, di tengah-tengah antara dunia Arab, Jazirah Arab ya, dengan Romawi dan Persia itu ada dua kerajaan ya. Sasaniyah ini adalah kerajaan bonekanya Persia, dia ngikut ke Persia, tapi dia orang Arab ya. Orangnya orang Arab, sukunya suku Arab, bicaranya bahasa Arab. Nah, orang Ghosasina ini orang yang ngikut orang-orang Romawi, bonekanya kekaisaran Romawi, tapi mereka orang Arab. Nah, itu jadi ada tiga kerajaan ya. Sebelum datangnya Nabi Muhammad sudah ada tiga kerajaan di dunia Arab, yaitu pertama Yaman di selatan, dan di utara ada Ghosasina dan juga kerajaan Sasaniyah. Nah, jadi peradabannya sudah cukup maju ya, mereka sudah memiliki
struktur politik yang jelas. Tetapi memang di wilayah tengah itu belum ada kerajaan. Jadi bangsa Arab di tengah, ya terutama di Mekah dan sekitarnya, itu mereka hanya mengandalkan pemerintahan per suku. Jadi ada kabilah-kabilah yang dipimpin oleh kepala suku, yang mereka ini seolah-olah menjadi pemimpin politik di dunia Arab bagian tengah. Nah, dan yang membuat suku Quraisy menjadi menonjol di antara semua suku Arab yang ada di Jazirah Arab adalah karena mereka menjadi suku yang menjaga Ka'bah. Nah, Ka'bah ini kan, ya kalau kita bicarakan dunia Arab sebelum Islam pasti ada hubungan dengan Ka'bah. Kenapa? Karena setelah Ka'bah dibangun ya di masa Nabi Ibrahim, setelah itu orang-orang berdatangan ke Mekah. Ya, mereka melakukan tawaf. Inilah ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim ya. Nah, jadi periode jahiliyah ini memang tidak sepenuhnya mereka bodoh ya. Bangsa Arab di tengah pun, di utara dan selatan peradabannya sudah cukup maju, dan di tengah meskipun lebih bisa dikatakan tidak semaju utara dan selatan, tetapi mereka juga memiliki peradaban yang cukup bagus, terutama di masalah bahasa ya. Jadi mereka memiliki kemampuan berbahasa yang sangat lemah. Nah, kemudian bagaimana dengan agama mereka? Ya, bangsa Arab pada awalnya mereka di masa Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, mereka masih beragama tauhid, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian datang seorang bernama Amr bin Lu'ay. Ini dialah yang kemudian pertama kali membawa berhala ke Mekah, sampai kemudian orang-orang Mekah akhirnya merasa ya terikat dengan berhala itu ya, kemana-mana mereka membawa jimat dan lain sebagainya, sampai mereka menganggap bahwa berhala ini dapat mendekatkan mereka kepada Allah, padahal itu tidak. Maka semenjak itu terjadi tren ya, orang-orang Arab meninggalkan agama tauhid Nabi Ibrahim, dan mayoritas dari mereka menyembah berhala. Nah, terus selain itu ada golongan-golongan lain ya, tidak hanya itu, ada juga yang mengakui adanya Tuhan ya, ada yang menyembah berhala, ada juga yang beragama Nasrani dan juga Yahudi. Tetapi ada juga perlu kita ketahui bangsa Arab ya di Mekah sebelum datangnya Nabi Muhammad yang beragama tauhid, yang masih mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim ya. Contohnya siapa? Contohnya ya Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, walaupun tidak semua, antara lain Abu Bakar As-Siddiq ya, beliau juga mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, nah beliau berdua ini sebelum datangnya Islam dan Al-Quran tidak berzina ya, tidak berjudi, tidak minum minuman keras dan lain sebagainya, dan tidak menyembah berhala. Nah, jadi agama tauhid ini masih ada ya sejak sebelum datangnya Islam, dan sudah ada pengikutnya. Termasuk ada juga agama-agama lain seperti Nasrani dan lain sebagainya, Yahudi ya, Sobiah ini juga beragama tauhid tapi lebih berbeda ya. Nah, selain itu tradisi keilmuan ya, di dunia Arab saat itu sudah ada keilmuan yang berkembang, antara lain adalah astronomi. Nah, selain itu juga ada ilmu nasab. Ilmu nasab itu memahami nama-nama nenek moyang ya. Kemudian ilmu syair. Nah, kemudian ada lagi ilmu namanya itu memahami hewan ternak ya. Nah, jadi ilmu keontaan, kekudaan itu mereka sangat mahir ya. Karena memang salah satu mata pencaharian mereka adalah beternak selain berdagang. Ya, selanjutnya berdagang. Jadi bangsa Arab itu adalah bangsa pedagang selama mungkin ribuan tahun ya, karena bangsa Arab ini ya, mereka ini sejak masa setelah munculnya peradaban di Mekah ya, itu mereka kan tanahnya bisa dikatakan tandus, tidak ada pertanian di situ, maka kemudian mereka mengandalkan perdagangan. Nah, ada satu tokoh di dunia Arab yang dikenal sebagai pelopor perdagangan internasional. Beliau adalah Hashim. Nah, Hashim ini adalah nenek moyangnya juga Rasulullah ya. Hashim ini beliau berarti kakeknya ya, kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ada seorang leluhur Quraisy bernama Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf ini tokoh yang sangat sentral dalam sejarah Arab sebelum Islam, yang mungkin bisa dianggap salah satu pimpinan politik Quraisy pada masanya.
yang memiliki dua anak. Pertama adalah Abdu Syams, yang kedua Hashim. Nah, dua anak ini menurut beberapa riwayat itu kembar siam, kemudian dibelah dengan pedang. Ya, nanti keduanya ini mengalami ya persaingan politik lah ya, rivalitas. Nah, singkat cerita nanti yang Abdu Syams ini nanti dari dia lahirlah Umayyah. Dari Umayyah lahirlah Harb al-As, kemudian Abu Sufyan, Muawiyah, Marwan bin Hakam ya, Utsman bin Affan, itu dari Umayyah. Kemudian dari Hashim ini lahirlah nanti Abdul Muthalib. Nah, dari Abdul Muthalib lahirnya nanti eh, Abdullah, dan dari Abdullah lahir Nabi Muhammad SAW. Jadi dari Hashim ini nanti lahir keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga Daulah Abbasiyah ya, Bani Abbas juga dari keturunan Bani Hashim. Nah, Hashim ini beliau adalah yang pertama kali membuat jalur dagang internasional dari Syam kemudian ke Mekah, dari Mekah ke Yaman. Jadi mereka inilah yang disebut dengan ilaf ya, perjalanan dagang internasional orang-orang Quraisy dari Ka'bah, dari Mekah ke utara ke Syam itu di musim panas, kemudian di musim dingin mereka dari Mekah ke Yaman. Dari Yaman mereka mengambil hasil bumi karena Yaman itu adalah negeri yang subur, banyak perkebunan pertanian. Kemudian hasil buminya mereka bawa ke Syam, dan di Syam mereka membeli hasil-hasil kerajinan seperti pakaian, sepatu, mungkin peralatan-peralatan rumah dan lain sebagainya. Itu mereka bawa, mereka jual ke Yaman. Nah, ini adalah selain itu Hashim juga berhasil melobi para kabilah-kabilah Arab yang ada di jalur dagang tersebut sehingga mereka mau memberi jalan kepada para pedagang Quraisy dengan balasan imbalan upah uang ya. Maka dengan begitu terbuatlah sebuah jalur perdagangan internasional. Selain itu Hashim juga yang membuat perjanjian dagang dengan raja di Syam dan raja di Yaman. Nah, sehingga Hashim saat itu menjadi ya bisa dikatakan diplomatnya orang Quraisy dalam hal perdagangan. Nah, dari situlah kemudian terjadi hubungan dagang yang sangat baik ya, yang berlangsung sekian ratus tahun antara orang-orang Arab dengan orang-orang yang ada di Syam dan di Yaman. Nah, ya selain itu orang Arab juga mereka ada yang berlaut ya. Kalau Anda di Yaman, nah Yaman ini adalah negeri pantai. Jadi mereka juga selama ratusan tahun sudah memiliki hubungan dagang dengan banyak tempat di wilayah Asia seperti India, kemudian Indonesia ya. Itulah kenapa ketika orang-orang Islam sudah banyak di dunia Arab, mereka menyebarkan Islam sampai ke Indonesia melalui perdagangan karena mereka sering keluar ke Indonesia ya, ke kepulauan di Asia. Nah, kemudian mereka bersyair juga ya. Jadi bangsa Arab mereka memiliki kemampuan seni sastra yang sangat tinggi yang sampai sekarang masih diakui dunia ya. Dan memiliki juga penyair-penyair yang sangat luar biasa yang dalam istilah sastra disebut fuhul syu'ara ya, para pembesar-pembesar penyair. Nah, mereka inilah yang kemudian nanti menyebarkan syair-syairnya ya, kemudian ditampilkan di pasar-pasar, ada pasar Ukas, kemudian Zulmajas ya, kemudian Majinah. Nah, pasar-pasar ini yang kemudian menjadi tempat berkumpul para penyair. Selain itu mereka juga mendirikan madrasah-madrasah atau pusat-pusat kajian sastra yang di situ didatangi oleh para pelajar dari berbagai tempat yang di sana mereka mengkaji sastra ya dengan sangat serius. Mereka menghafalkan ribuan syair, kemudian mereka analisa keindahan-keindahannya, kemudian mereka ciptakan karya-karya sastra yang baru. Nah, itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ya dalam bentuk bisa dikatakan sastra ya, dalam bentuk sebuah sastra gaya baru yang membuat bangsa Arab terkaget-kaget ya. Itulah kenapa ketika orang Arab mendengar Al-Qur'an maka mereka takjub ya. Ini bukan syair, tapi ini bukan juga kata-kata biasa. Ini adalah mereka mengatakan bukan perkataan manusia, ini pasti perkataan Tuhan. Yaitu kata Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Walaupun dia tidak masuk Islam ya, tapi dia mengungkapkan kekagumannya terhadap keindahan bahasa Al-Qur'an. Nah, karena itu ketika datang Al-Qur'an ya, semua penyair Arab takluk tunduk ya, mengakui kehebatan ketinggian nilai sastra yang ada dalam Al-Qur'an yang tidak mampu disaingi oleh para pembesar penyair saat itu. Nah, kemudian menghormati tamu. Ya, mereka juga sangat menghormati tamu. Ya, bahkan mereka sangat dermawan ya, sampai sekarang orang-orang Arab masih sangat dermawan. Kalau kita ke dunia Arab di musim puasa di bulan Ramadan ya, itu setiap
buka puasa, nah itu mereka menyebarkan buka-buka puasa di berbagai tempat, di pinggir-pinggir jalan. Mereka buka, ada meja, ada kursi ya, yang lewat itu mereka suruh duduk, suruh makan. Nah ini mungkin tidak kita temui di Indonesia, tapi di sana di berbagai tempat kita akan lihat seperti itu terjadi. Mereka bagi-bagi makanan dengan sedemikian tangan terbukanya ya, sedemikian dermawannya. Nah selain itu mereka juga sangat menepati janji. Nah, jadi mereka walaupun mereka masih banyak yang berjudi ya, berzina, perbudakan, penyembahan berhala, tapi mereka memiliki nilai-nilai luhur juga yang masih dijaga, seperti menjaga janji, kemudian menghormati tamu. Bahkan juga mereka termasuk yang menghormati perempuan ya. Termasuk juga mereka itu makannya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi dalam budaya Arab itu masih itu ada ya, hal itu seperti itu ada. Makanya itulah kenapa saat Nabi Muhammad dikepung oleh orang-orang Arab ya, ingin dibunuh sebelum hijrah itu ya. Ketika orang Arab bersepakat di Darun Nadwah ingin membunuh Nabi Muhammad, dikepung oleh semua kabilah, semua sepakat membunuh bersama-sama supaya Bani Hashim tidak balas dendam. Nah, maka setelah saat itu mereka tidak masuk ke rumah Nabi langsung ya, tapi mereka nunggu di luar. Kenapa nunggu di luar? Karena mereka masih punya tata krama. Nah, itulah. Ya, orang Arab meskipun mereka sebagian kurang baik ya, tetapi mereka memiliki nilai-nilai luhur yang masih dijaga. Nah, itulah kenapa mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih bangsa Arab untuk menyebarkan agama Islam, karena mereka bisa menjaga amanah ya, menepati janji. Oke, ini dulu penjelasan saya tentang dunia Arab sebelum Islam ya. Yang itu nanti dari situ kemudian di situ diutus Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki umatnya, kemudian menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.